belajar sama orang tua kita, tapi terkadang ada hal-hal yang dulunya itu masih wajar dilakukan, sekarang udah nggak wajar lagi dilakukan. Nah, jadi memang harus upgrade ilmu, karena ilmu untuk menjadi ibu pun juga sama seperti ilmu kedokteran mungkin ya. Jadi harus Ya, belajar terus gitu. betul. Apalagi kan kalau 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 dari orang tua aja zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Jadi tetap seimbangkan misalnya mungkin dari orang tua juga tapi dapat dari buku atau dari baca juga dari nonton juga atau Iya, mungkin kalau iya. dokter sekarang gitu karena kan zaman Iya, setuju, setuju. Nah, kemudian kita juga sebagai ibu muda, itu kan nggak cuma melulu tentang ngurusin anak, tapi kita juga ngurusin finansial nih, Kak. Tentang keuangan. Nah, kalau dari Kak Dinda sendiri, gimana sih cara menyikapi keuangan keluarga? Karena kan keuangan yang, ya kita sebagai seorang ibu nggak cuma mengurusi keuangan untuk anak, tapi keuangan keluarga dan rumah tangga gitu. Kalau Kak Dinda sendiri gimana nih, Kak? ah itu dia tuh yang sampai itu aku sama Ray itu masih sama-sama belajar masih sama-sama memilih juga nih mana yang karena memang semakin bertambahnya umur apalagi anak sudah mau dua gitu makanya kita benar-benar jangan kalau bisa tuh jangan impulsif terus sesuai dengan kebutuhannya aja gitu jadi Hmm. kita tahu nih mana save money-nya kita yang bisa kita tabung atau bisa kita investasikan apalagi untuk masa depan anak kita nanti gitu kan karena anak-anak juga harus sekolah belum lagi aku sama Ray juga lagi on the way bangun rumah juga makanya kayak tahu plot-plotnya untuk kedepannya seperti apa gitu. Karena kan uh, ya pengen pengen ngasih yang terbaik untuk anak dan menurut aku sama Ray kita punya tujuan yang sama untuk apa ya kerja apa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang tuh harus bisa menghasilkan di kemudian hari kayak gitu. Hmm. Jadi Kak Dinda ini ada pos-pos tertentu untuk penghasilannya ya. Jadi misalkan Ya, sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk nabung, sekian persen untuk membangun rumah, kayak gitu ya Kak? betul betul banget Kak. Kalau nggak kayak gitu, ini kemana nih hasilnya nih uangnya kemana? Iya bener-bener. Tapi uangnya nggak ada gitu. Nggak kerasa malah ya kalau gitu tiba-tiba uangnya nggak ada, udah habis aja. Jadi memang harus dibuat pos. Nah ini tips juga buat sahabat, terutama ibu muda mungkin yang bergabung di sini bisa diterapkan juga di rumah. Jadi dari awal ketika sudah ada penghasilan tuh dipos-poskan setiap bulannya mungkin yang sekian persen untuk investasi wajib, sekian persen untuk dana darurat, sekian persen untuk membangun rumah apabila sedang membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, selain itu Kak Dinda, untuk biaya pendidikan anak, itu apakah memang sudah disiapkan dari sekarang atau bagaimana nih Kak? Iya, biasanya aku sama Ray, itu tuh kita biasanya ada dana buat nabung, ada juga buat investasi tuh, Kak. Dipisah ya? Dan anak karena memang umurnya Syaka juga udah masih belum sampai 2 tahun kan, masih 1,5 tahun. Jadi biasanya tuh kita investasi nih, investasi ini memang Hmm. untuk depannya Syaka gitu. Karena kan nggak berasa nih, uh, bentar lagi udah mau sekolah. Dan itu kan bener-bener yang kita tuh nggak kerasa banget. Makanya bener-bener Hmm. sisihkan untuk investasi yang mana, untuk nabung yang mungkin akan dikeluarkan dalam waktu dekat yang mana, kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku. Iya, ya. Itu poin menarik juga. Jadi memisahkan antara menabung dan investasi. Kalau yang nabung mungkin buat yang jangka pendek ya Kak ya. Tapi kalau investasi untuk jangka panjang gitu ya Kak. Ya betul. Oh, menarik-menarik. Nah, kalau Kak Dinda sendiri bisa cerita nggak? Mungkin kan tadi bilangnya ada menabung, ada investasi. Kalau Kak Uh, Dinda, kira-kira nabungnya itu kayak gimana? Investasinya juga seperti apa? ya kalau dari eh iklan kamu kan aku jadi lupa nih mau bahas apa. Oh nabung sama investasi ya. Iya, benar. Iya jadi kalau misalkan aku nih kalau kalau sama Ray itu cari investasi yang gampang untuk nantinya misalkan kita untuk ngambil lagi tuh gampang atau mau cair ini lagi tuh gampang nah sementara kalau misalkan nabung ya mungkin nabungnya lebih kayak oh kita nabung nih kita mau beli mau bangun rumah kita nabung gitu kan karena memang dalam jangka waktunya juga nggak yang lama gitu kan sama ya misalkan kita mau staycation atau kita mau liburan nah itu juga ya butuh nabung juga sih kayak gitu kalau dari Paham, paham, paham. aku sih gara-gara soal lewat. Kita langsung salting ya. Oke,
Oke, paham sekali. Jadi bener, itu juga pelajaran buat aku. Jadi untuk misalkan nih mau staycation, berarti kita harus nabung untuk staycation. Tapi kalau investasi tuh lebih memilih yang mudah-mudah aja. Mungkin kalau misalkan emang punya waktu lebih, bisa mempelajari investasi yang high risk high return. Tapi kalau misalkan memang agak banyak kesibukan, itu bisa menggunakan investasi yang low risk walaupun low return, tapi kita tetap aman dalam berinvestasi. Salah satunya mungkin bisa dengan emas atau tabungan emas pegadaian ya, Kak Dinda ya. Betul banget, Kak. Nah, Mm-mm. alhamdulillah nih dari memang sebelum menikah tuh ya, emang lebih banyaknya tuh ke emas. Kenapa? Karena memang minim resikonya juga kan. Karena kalau misalkan harus dibandingkan dengan saham atau dengan lain-lainnya gitu ya, menurut aku kan itu juga masih gambling juga gitu. Sementara kalau misalkan itu kan stabil udah gitu, kalau misalkan kita mau lagi butuh nih, terus kita mau jual atau kita mau gadain juga itu tuh bisa secepat mungkin, bisa cairnya gampang. Jadi kayak menurut aku Setuju. pilihan yang tepat untuk aku sebagai ibu rumah tangga juga sih. Cuman ya sebagai seorang ibu lah, gitu, ibu muda. Mm-mm. Setuju. Teman lain gimana? Ada yang sama nggak sih sama aku kalau misalkan investasi paling baik dan paling minim resiko itu tuh adalah investasi emas. Kalau menurut Kak Tara gimana? Kalau menurutku, ya udah pasti dong ya. Bukan karena aku karyawan pegadaian nih, tapi memang karena sebelum bekerja di pegadaian pun di tahun 2017, jadi aku gabung di pegadaian 2020. Tapi 2017 itu udah beli emas. Tapi waktu itu beli emasnya masih emas batangan. Dan memang waktu itu harganya kita 500.000 Kak. Terus Ya, sekarang udah 2 kali lipatnya. Jadi kayak, wah iya ya. bersyukur banget ya gitu. Bahkan ketika kita melewati era yang kayak kemarin 2020 ada pandemi. Kemudian nanti katanya akan ada isu resesi. Bahkan ketika sudah melewati hal-hal krisis pun emas masih dengan harga yang stabil. Jadi kita tetap merasa aman atau safety. Walaupun mungkin kenaikannya atau mungkin kayak kita bisa bilang keuntungannya nggak besar-besar banget, tapi aman gitu. Jadi nggak yang langsung anjlok. Stabil, bener. Bahkan aku mau cerita sedikit. Aku waktu pas menikah sama Ray, dia sempat tanya sama aku tuh mau maharnya itu tuh lebih dijadikan hiasan atau ke emas atau bagaimana katanya gitu. Aku lebih banyak pilihnya emas aja sayang katanya buat investasi ke depannya. Aku lebih kayak gitu loh Kak. Dan itu tuh Oh, fakta. menarik, menarik. Sebelum sebelum aku join di pegadaian pun juga emang menurut aku emas adalah pilihan yang sangat tepat. Apalagi sekarang kan udah lebih mudah kan, ada yang Ya, digital. Orang-orang mau untuk investasi itu gampang banget, tinggal langsung pegadaian bisa lewat digital. Gitu. iya, bener-bener. Gitu kan karena memang sudah Iya, ada. iya. Jadi lebih mudah. Nih, salting nih Kak Dinda nih. Lucu banget. Soalnya kalau aku lagi live. Tapi lucu banget ya ampun. Tapi bener banget nih Kak Dinda. Kalau emas itu, kalau saat ini, untuk kita bisa punya emas itu, caranya nggak harus seperti dulu. Mungkin dulu kita harus nabung, pengen punya emas 5 gram, harus nabung 5 juta. Itu kan mungkin kita butuh waktu yang lama. Belum lagi harga emas ntar naik lagi gitu. Ternyata kalau sekarang dengan 50.000 aja itu bisa dengan cara nabung emas di pegadaian gitu. Jadi Setuju. 50.000, kan gampang banget ya Kak ya. Jadi nggak harus yang mengumpulkan uang sampai 5 juta dulu baru punya 5 gram gitu. Jadi bisa 50.000 50.000 gitu. Betul, Pak. Baru banget join sama pegadaian.